Mereka sebelumnya ditahan dan dipenjara oleh imigrasi Malaysia karena bekerja secara ilegal. Sementara itu, pemirsa, puluhan pekerja migran yang pulang dari Malaysia secara ilegal diamankan Polres Rokan Hilir. Polisi juga menangkap 2 orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pekerja Indonesia dipulangkan dari Malaysia. Kenapa nih, geng, kok bisa dipulangkan? Apakah di Malaysia udah nggak ada pekerjaan? Bukan gitu, geng. Ini mungkin kebanyakannya yang seperti ini adalah pekerja ilegal ya, geng, ya. Dan ada juga yang ilegal balik dari Malaysia ke Indonesia lalu apalah kayak gitu, terus juga ditahan dengan polis Indonesia, geng. Nah, makanya buat kalian lebih baik kalau mau kerja ke negara tersebut, ke negara Malaysia, negara manapun, lebih baik kita berangkatnya dengan secara resmi kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, biasakan dengan sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Let's go. Sementara itu, pemirsa, puluhan pekerja migran yang pulang dari Malaysia secara ilegal diamankan Polres Rokan Hilir. Polisi juga menangkap 2 orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. 51 pekerja migran Indonesia ilegal diamankan saat turun di Sungai Sanggul, Kecamatan Pasir Limau, Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Mereka berangkat dari Malaysia menggunakan kapal kayu milik nelayan. Awalnya mereka akan diturunkan di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, namun berubah diturunkan ke perairan Rokan Hilir. Dari 51 orang yang diamankan, 38 orang laki-laki, 8 perempuan, dan 5 anak-anak. Untuk pulang ke Indonesia, mereka membayar 1.500 hingga 2.000 ringgit Malaysia, setara dengan 3 hingga 6 juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka yang bertanggung jawab atas kepulangan para pekerja migran ilegal tersebut. Mereka berperan menjemput para pekerja migran. Mengamankan ini 51 orang ya, termasuk anak-anak di daerah Panipahan. Mereka baru pulang dari Malaysia. Juga mereka ini korban dari pekerja migran ilegal. Bahkan sudah sampai ada yang memiliki anak di sana, keluarga ini masih ada di sana. Kita amankan juga 2 tersangka. Setelah tiba di Indonesia, para pekerja migran ini diminta untuk membayar Rp500.000 per orang dengan alasan untuk biaya transportasi ke Tanjung Balai. Dari Rokan Hilir, Riau, Dede Eka Putra, TV One mengabarkan. Ini lagi, geng, 193 pekerja migran Indonesia bermasalah malam tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah dideportasi dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka sebelumnya ditahan dan dipenjara oleh imigrasi Malaysia karena bekerja secara ilegal. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjemput langsung ratusan pekerja migran tersebut di Bandara Soekarno-Hatta untuk langsung dibawa ke Wisma Atlet, Jakarta. Di Wisma Atlet, ratusan pekerja migran Indonesia menjalani karantina sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Hadi, salah satu pekerja migran Indonesia, menyatakan ia sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air. Senang sekali lah, saya alhamdulillah sekali bisa pulang ke Indonesia, tidak seperti di perantauan ya, di perantauan sangat susah. Nah, khususnya buat kawan-kawan yang masih di dalam penjara ya, karena di penjara sana sangatlah menyedihkan sekali ya. Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, menyatakan pemerintah melalui BP2MI akan memfasilitasi kepulangan ratusan pekerja migran ini hingga sampai ke rumah mereka masing-masing. Ini 190 semuanya dari 3.200 untuk anak-anak bangsa yang akan menjalani deportasi dari Malaysia di tahun 2022. Selain itu,
BP2MI terus akan memulangkan secara bertahap pekerja migran Indonesia yang saat ini masih ditahan dan dipenjara di imigrasi Malaysia. Dimas Arif Setiawan, Tangerang, Banten. Kalau sudah kayak gini, siapa lagi mau disalahkan ya, geng ya? Menyalahkan diri kita sendiri juga nggak bisa, geng ya. Itulah, geng, kenapa Ikinya selalu bilang ya, susahnya cari pekerjaan di Indonesia. Makanya orang Indonesia sanggup masuk ilegal ke Malaysia demi untuk mencukupi kehidupan keluarga kita yang berada di Indonesia. Nah, kalau kita menceritakan susah senangnya di Malaysia, kalian para netizen selalu menghujat kita. Padahal kita tuh ya di sini ya, di negara Malaysia, kita tuh berusaha payah untuk membahagiakan keluarga kita kayak gitu, geng ya. Jadi kita menceritakan tentang wah senangnya di Malaysia, wah bagusnya Malaysia kayak gitu. Jadi kalian tuh iri hati dan dengki kayak gitulah intinya ya, singkatnya. Dan kalau sudah kayak gini, geng, nah siapa lagi nanti dibilangnya memalukan Indonesia ya. Bukan memalukan Indonesia ini, geng, tapi kita tuh ya, saudara-saudara kita yang berada di Malaysia itu yang merantau kemanapun ya. Kita itu adalah penyumbang devisa nomor 2 ekonomi untuk Indonesia. Jadi hargailah. Kadang kebanyakan ya, meskipun kita tidak membuat konten, tapi menceritakan kita di Malaysia tentang di TikTok, Ikinya sering lihat itu, komentarnya banyak itu. Kayak gitu. Babu aja bangga. Pekerja jongos aja di Malaysia bangga. Pakaian, ada yang pakaian iPhone, pakai apa, itu semua dikatain dengan netizen kita ya, geng ya. Seperti itu. Kita hina banget kayak gitu. Kayak hina banget gitu. Padahal kita tuh penyumbang devisa gitu loh. Dan buat teman-teman ataupun saudara-saudara Ikinya, sahabat-sahabat Ikinya yang ingin bekerja ke luar negeri, lebih baik kita bekerja dengan secara resmi ya, geng ya. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Iya, Ikinya bisa bilang begitu, lihat saja. Kalau kita nasib baik ya, kita selamat sampai tujuan. Kalau nggak nasib baik gimana, geng? Nah, kita lagi masuk penjara ya kan, makan terkurang kayak gitu ya, geng ya. Jadi seperti itu. Dan kita meskipun selamat di negara tersebut, di negara Malaysia ya, di negara Malaysia ini tahniah ya, kita tahniah lah kayak gitu intinya. Kita mau balik ke Indonesia, terus seperti tadi yang video pertama tadi ditangkap juga oleh polis Indonesia kayak gitu. Udah bayar mahal-mahal juga tetap juga masuk penjara. Jadi buat rakyat kita tuh serba salah juga ya, geng ya. Kita mau masuk resmi ya gimana, prosesnya lumayan lambat ya kayak gitu ya, geng ya. Jadi warga Indonesia ini sanggup masuk ilegal ke Malaysia karena apa? Ya karena peluang pekerjaan di Indonesia itu sangatlah minim ataupun sangat kurang, geng. Ataupun susah lah buat mencari nafkah di Indonesia sendiri, di tanah kita sendiri. Buat cari makan boleh, tapi itu kerja sekarang untuk dimakan sekarang kayak gitu loh, geng. Jadi buat kalian para netizen yang selalu menghina TKI apapun TKW ya, yang selalu mengecilkan kita, mengkucilkan kita terutamanya ya. Ini Ikinya bersuara sekarang ya. Kalian tuh tidak sadar resiko kita yang kita ambil itu lebih besar daripada kalian yang di sana gitu loh. Cuma yang bilang menanggung malu kayak gitu loh. Kita tuh sebagai TKI maupun TKW apapun pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri ya, terutamanya ke Malaysia paling banyak kosongan ya, geng ya, ataupun ilegal seperti itu ya. Kita tuh sanggup meninggalkan keluarga kita ataupun anak kita. Lihat saja tadi, sampai memiliki anak masuk juga ke dalam penjara. Masih umur segitu udah masuk dalam penjara, geng. Bayangkan, masih umur berapa itu ya, sekitaran ya 1 tahun lah, enggak lah. Berapalah pokoknya, kecil banget pokoknya ya babynya itu. Udah masuk penjara, udah merasakan suasana penjara. Penjara Malaysia maupun Indonesia mungkin ya, geng ya. Kayak gitu, geng. Jadi kasihanilah kita para TKW maupun TKI. Kita membuat konten itu bukan semata-mata menjelekkan negara kita. Bukan, tapi ingin negara kita juga maju gitu loh. Sampean kok gak peka-peka gitu. Tapi susah banget ya kalau menjelaskan kepada netizen Konoha ya. Susah juga gitu loh, susah masuknya gitu loh. Ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri semua, dan terima kasih banyak buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, selalu diberi rezeki yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Itu doa Ikinya dari buat kalian semua. Ikinya mamin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.